Salam desain. Kali ini kita akan membahas tentang Classic Motion Guide. Nah, animasi Classic Twin bisa diberikan guide atau garis bantu atau pad. Nah, agar objek kita bisa mengikuti arah dari pad tersebut. Nah, misalnya saya membuat sebuah objek, misalnya di sini lingkaran. Kemudian seperti biasa, misalnya di frame 50 kita berikan F6 atau insert keyframe. Kemudian kita klik kanan, kemudian berikan Classic Twin. Nah, misalnya di frame 50 saya gerakkan objek saya ke kanan. Nah, maka secara standar objek kita akan bergerak dari kiri ke kanan. Nah, kemudian kalau kita ingin misalnya objek kita ini bergerak mengikuti garis yang kita buat atau pad yang kita buat. Nah, caranya tinggal kita lakukan perintah di layar twin tersebut, klik kanan. Nah, kita berikan add classic motion guide. Nah, kemudian kalau di sini layarnya akan numpuk seperti ini. Nah, ini layar guide-nya, ini layar yang kena guide. Nah, tinggal kita membuat garis di layar guide-nya ini. Misalnya kita pilih di sini. Nah, garisnya silakan misalnya disesuaikan dengan selera. Misalnya saya membuat garis pakai pensil ini. Nah, tinggal kita misalnya membuat gerakan seperti ini. Nah, kemudian di frame pertama pada animasi, yaitu layar 1, kita klik. Nah, arahkan objeknya ini ke awal garis. Nah, biasanya dia akan snap atau di magnet. Kemudian di frame terakhir, kita klik, arahkan terakhir garis. Nah, klik seperti ini. Nah, maka dia akan bergerak mengikuti garis. Nah, kemudian kalau kita mainkan, guide ini tidak akan kelihatan. Misalnya tes. Nah, maka objek kita bergerak mengikuti garis tersebut. Nah, untuk sedikit catatan, pad atau garis yang kita buat tidak boleh terlalu ruwet. Kalau ruwet, maka dia tidak akan terdeteksi. Nah, kemudian berikutnya, kalau garis yang kita buat misalnya berupa kurva tertutup atau ujung awal dan akhirnya dia menyatu, maka animasi tidak akan berjalan sempurna. Misalnya saya contohkan seperti ini saya hapus dulu guide-nya, kita delete. Saya mau membuat garis menggunakan lingkaran. Ini misalnya saya jadi seperti ini. Nah, misalnya ini, nah, dia tidak akan sempurna. Atau kita taruh misalnya di sini, kemudian di akhir kita taruh di sini. Maka animasinya akan setengah lingkaran, Ctrl Enter. Nah, jadi seperti itu. Nah, biar dia berjalan sempurna, maka garis ini kita bisa potong atau hapus sedikit. Nah, contohnya misalnya saya hapus di sini. Nah, ini saya pilih. Misalnya penghapusnya saya ubah agak besar sedikit. Nah, misalnya di sini. Nah, misalnya seperti itu. Nah, kemudian baru kita klik frame pertama, pilih misalnya objek di sini. Frame terakhir kita pilih di sini. Nah, maka dia akan berputar sempurna. Kontrol, tes. Nah, jadi seperti itu. Nah, kalau kita misalnya mau membuat keyframe di antara ini, misalnya biar kesannya objek ini mendekati pengamat dia semakin besar, maka kita bisa buatkan keyframe. Nah, misalnya di sini. Nah, kita di sini F6 buatkan keyframe, baru objek ini di frame 26 kita besarin. Nah, maka dia akan kesannya membesar. Kontrol, tes. Nah, dia akan seperti itu, seperti ada dimensinya. Nah, kemudian berikutnya saya contohkan dengan objek yang memiliki ujung dan pangkal. Nah, misalnya guide-nya ini saya hapus. Nah, ini juga saya hapus, remove frame. Misalnya di sini F6. Nah, contohnya misalnya saya membuat panah misalnya seperti ini. Kemudian properti
struknya saya besarin sedikit, 5 misalnya. Warna struknya misalnya saya buat merah, atau saya buat pakai ini. Nah ini misalnya ujung panahnya, ini ekornya misalnya. Nah anggap aja seperti ini. Nah objek ini saya putar dulu. Nah misalnya seperti ini, dari sini saya mau gerakan sampai frame 60. F6, klik kanan, klasik. Di frame 60 objek saya misalnya pindah ke sini, Ctrl Enter. Nah jadi panah saya ke situ. Nah kemudian saya berikan classic motion guide. Nah kemudian kita klik di sini. Kemudian saya membuat pakai yang ini saja. Nah kemudian misalnya saya membuat garis dengan warna hitam. Nah misalnya saya buat seperti ini. Nah kemudian kita atur seperti tadi. Di sini kita klik di awal garis, kemudian kita klik di frame terakhir, kita taruh di akhir garis. Nah maka akan terjadi seperti ini. Kita mainkan. Nah maka objek kita tidak akan mau mengikuti arah garis. Nah agar mau dia mengikuti arah garis, tinggal kita klik frame pertama pada animasi, bukan pada guide-nya. Klik, kemudian cari properties. Nah kemudian kita pilih orient to pad ini diaktifkan. Klik. Nah kalau sudah, maka objek kita akan bergerak mau mengikuti arah garis. Jadi seperti itu. Jadi kalau kita mainkan tes. Nah jadi panah kita akan mengikuti kemana arah garis tersebut. Bagaimana? Mudah bukan? Silakan mencoba.